Ma'asyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita masih menyelesaikan hadis dari Fadil bin Musa dari Husain bin Waqid, yang mana beliau menceritakan bahwa sesungguhnya aku mendengar dari Ibn Abi Aufa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakthiru adz-dzikr, beliau itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuqilu al-lakhwah, beliau itu sedikit bergurau, sedikit melakukan hal yang sia-sia. Wa yutilu as-shalah, beliau memperpanjang salatnya. Kemudian wala ya'nafu ayyamshi ma'al armara wal miskin fayakhdi lahu al-hajah, dan beliau pun kadang-kadang berjalan bersama janda-janda tua dan orang-orang miskin serta memenuhi apa yang menjadi hajat mereka. Maka kita telah membahas dalam pertemuan sebelumnya bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam banyak berzikir, kemudian beliau tidak banyak bergurau, menghabiskan waktu untuk yang sia-sia. Dan pertemuan paling akhir tanggal 17 itu yaitu kita membahas bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salatnya, utamanya salat pada waktu malam atau qiyamul lail beliau. Maka sekarang kita lanjutkan wala ya'nafu ayyamshi ma'al armara wal miskin fayaqdi lahu al hajah, dan beliau yaitu kadang-kadang berjalan bersama janda-janda tua dan orang-orang miskin dalam rangka untuk memenuhi hajat mereka. Maka kata para ulama, maknanya ini adalah suratu min tawadhi' al-anbiya was-salihin. Ini adalah tanda bagaimana tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk para nabi terdahulu dan orang-orang saleh terdahulu. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam di antara akhlaknya itu beliau bukanlah seorang yang sombong. Beliau adalah orang yang terbiasa dengan orang-orang yang mungkin bagi sebagian masyarakat dianggap orang-orang yang rendah. Makanya Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang apakah tawadhu itu at-tawadhu an takhruja min manzilik, engkau keluar dari rumahmu, wala talqiya musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan, dan tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim kecuali engkau melihat ada keutamaan dari saudara muslimmu tadi. Jadi orang yang tawadhu, dia tidak merasa kemudian dirinya ini ana khair minhu, sebagaimana halnya iblis yang mengaku saya ini orang yang terbaik, saya lebih baik daripada anda. Tapi dia ketika bertemu dengan seorang muslim, maka dia melihat bahwa sesungguhnya muslim yang bertemu dengan dia tadi punya keutamaan, bahkan bisa lebih utama dibandingkan dengan dirinya. Makanya dikisahkan di antara ulama terdahulu, mereka sebagai bentuk tawadhu mereka, kalau misalnya bertemu dengan orang yang lebih tua, maka mereka merasa, ya Allah, kami bertemu dengan orang yang telah banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat orang tua tadi sebagai orang yang punya kesempatan untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang lebih muda dan dia lebih tua, dia mengatakan, ya Allah, kami bertemu dengan orang yang masih sedikit dosanya, sementara kami hidup lebih lama, yang berarti potensi melakukan dosa itu lebih banyak. Inilah keadaan dari orang yang tawadhu. Maka sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bashir bin Harith, dikatakan orang yang tawadhu itu ma ra'aitu ahsana minal ghani jalisin baina yaddayil faqir. Aku tidak melihat ada yang lebih baik dalam ketawaduan dibandingkan dengan adanya orang-orang kaya yang mereka mau duduk bersama orang-orang yang fakir. Karena kalau dengan kesombongan kadang bisa merasa saya kan lebih banyak, ana aktsar malan minka, aku kan lebih banyak hartanya dibandingkan dengan engkau, bagaimana mungkin aku duduk ini satu deret sama dengan orang-orang yang fakir. Atau mungkin dengan kelebihan yang lainnya dalam urusan atribut dunia. Ada yang merasa, oh pendidikan saya kan lebih tinggi, masa saya duduk bersama orang yang kurang berpendidikan. Saya ini kan pejabat, masa saya duduk bersama
rakyat jelata. Maka kalau sudah muncul perasaan dengan atribut dunia, kita merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain, padahal inna akramakum indallahi atqakum. Hakikatnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Kita tidak akan mulia hanya dengan atribut dunia, karena hakikatnya semua yang ada di dunia ini hanya titipan saja. Harta yang kita miliki itu hakikatnya bukan milik kita, itu hanya Allah titipkan sementara saja, dan suatu saat harta tadi pasti akan berpisah dengan kita. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarraqahu bih. Engkau cintai apapun yang engkau cintai, termasuk harta tadi, pasti akan berpisah. Kita punya jabatan seperti apapun, mungkin misalnya dengan apa ya, mau presiden, mau gubernur atau apapun lah, pasti kita akan berpisah dengan jabatan kita. Dan tidak ada orang menjadi mulia hanya dengan jabatannya. Tidak ada orang menjadi mulia hanya dengan gelarnya yang mentereng. Maka kita tidak boleh kemudian hanya karena urusan dunia menjadi orang yang sombong. Maka kalaupun misalnya kita diberikan kelebihan dalam masalah harta, diberikan ya kelebihan dalam masalah jabatan, dalam masalah status sosial dan lainnya, maka kita pun tidak boleh membedakan orang-orang yang terlihat secara kasat mata tadi seperti lebih rendah dibandingkan dengan kita. Karena kalau ini sudah muncul, maka berarti kita sudah mewarisi sifat-sifat iblis, yaitu sombong. Yang mana orang-orang yang sombong ini dia merasa lebih tinggi di muka bumi ini. Dia merasa dirinya itu lebih baik dibandingkan dengan orang lain, sementara orang lain lebih kecil dibandingkan dengan dia. Dan ini ya kita sudah tahu dalam sejarah kehidupan manusia, maka dosa pertama yang muncul di tengah makhluk ini yaitu dosa sombong. Yang ini bahkan menyebabkan iblis pun itu dikeluarkan dari surga. Ya, dulu iblis itu ya termasuk di kalangan hamba yang taat. Maka iblis pun ya adanya tempat asalnya itu di surga juga. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku kata Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan di muka bumi ini khalifah, yaitu manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya manusia tadi, Allah memerintahkan kepada para malaikat dan tidak dirinci itu. Ya, maka ada di antara para ulama yang sampai mengatakan ya sebenarnya ketika wa idz qala lil malaikah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, isjudu, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Sampai ada yang mengatakan di antara para ulama sebenarnya ya saking kedudukan iblis tadi tinggi pada waktu itu sampai digandengkan itu sama dengan ketika diperintahkan kepada para malaikat bersujudlah. Ya, meskipun kita tahu tentu iblis itu berbeda dengan malaikat. Ya. Tapi ternyata aba wastakbara. Iblis enggan. Dia tidak mau bersujud kepada Adam. Ya, dan dia merasa sombong. Ya, sombong. Bukan sombongnya ya hakikatnya bukan berarti oh kita memang boleh kemudian bersujud kepada makhluk. Tapi hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada iblis, kemudian iblis tidak mau taat, maka itu sudah termasuk bentuk kesombongan. Maka sombong itu ada dua. Batarul haq, menolak kebenaran. Apa yang Allah perintahkan dia ya langgar. Apa yang Allah larang justru dia lakukan. Ini bentuk kesombongan. Kemudian yang kedua, dia ya merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Dan iblis pun satu sisi dia melakukan kesombongan semua tadi, satu sisi Allah perintahkan bersujud dia tidak mau. Kemudian yang kedua, ketika ditanya kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam, maka berkata ana khairun minhu, aku kan lebih baik dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku kan engkau ciptakan dari api sementara dia kan cuma diciptakan dari tanah. Nah, ini dosa sombong yang mengeluarkan iblis itu dari surga.
Karena memang surga ini bukan tempatnya orang yang punya sifat sombong. Sampai-sampai dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak mungkin akan masuk ke dalam surga siapapun yang di dalam hatinya itu ada sebesar dzarrah saja dari kesombongan. Maka kita harus betul-betul, Pak, ya, hindarkan diri kita dari perasaan sombong. Jangan sampai ada perasaan, oh saya lebih baik dari dia, atau mungkin ada kebenaran yang datang kepada kita, itu kita tolak, ya. Jadi kita harus, ya, betul-betul membersihkan diri kita dari kesombongan tadi, karena tidak mungkin akan masuk ke dalam surga. Dan ini termasuk khutuwat, ya, minasyaitan, tipu daya dari syaitan. Yang pertama tentu syaitan, ya, ini syaitan tadi adalah bala tentara dari iblis tadi. Itu akan berusaha untuk, ya, strategi paling jitu adalah pertama yang mereka lakukan mencoba supaya kita ini jatuh kepada kesyirikan, ya, kita tidak benar tauhid kita, tidak benar rukun iman, tidak benar rukun Islam kita. Kalau sudah rusak tauhid, ya sudah, ya, orang-orang musyrik, mereka yang mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, mereka ini fi jahannam khalidina fiha abadah, mereka ini akan masuk ke dalam jahannam dan mereka kekal. Mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosanya, ya. Dan Allah, kalau ada orang misalnya meninggal selama benar tauhidnya, maka masih punya peluang dia untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dia kehendaki. Maka cara pertama yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya, para syaitan tadi, buat orang tadi jatuh kepada kesyirikan. Jangan jadikan mereka ini sebagai seorang muslim, ya. Dan kita sudah tahu di muka bumi sekarang ini penduduk kita itu hampir 8 miliar, lebih dari 7,6 miliar. Umat Islam itu cuman sekitar 2 miliar. Berarti sudah kelihatan tuh yang syirik itu lebih banyak. Nah, yang sudah muslim sekalipun usahakan dicoba tadi, jangan sampai menjadi muslim yang mukmin. Muslim yang mukmin itu artinya apa? Hatinya, lisannya, perbuatannya itu satu kesatuan. Maka muslim pun itu digoda. Pertama, kalau bisa jadi orang yang munafik, ya, orang munafik, ya, lisannya seperti orang beriman, perbuatannya seperti orang beriman, tapi hatinya mengingkari. Dia beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata mungkin ada yang selamat, maka coba tadi dijadikan sebagai orang yang fasik, ya. Mulai ada orang yang hatinya beriman, lisannya beriman, tapi perbuatannya itu jauh dari tuntunan Islam. Ternyata ada orang tadi masih melakukan ketaatan, dan dia mungkin masih niatnya tadi ikhlas mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibuat, ya, digoda supaya merasa, oh saya ini memang ahli ibadah, ana khair min, saya setiap hari Sabtu sudah rutin ini ikut kajian di masjid Baitul Ma'mur. Kalau dia, wah, paling cuma tidur aja. Ini udah ada perasaan saya lebih baik dibandingkan tetangga saya lebih baik dibandingkan dengan si fulan, maka ini sudah bentuk dari kesombongan. Dan orang yang seperti ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Karena tadi yang sudah di surga saja pun itu dikeluarkan kalau ada sombong, Pak, apalagi, ya, yang belum masuk ke dalam surga. Meskipun kita harus tahu tadi, kesombongan itu bukan berarti, oh kalau begitu tidak boleh kita punya mobil bagus, tidak boleh punya rumah yang bagus atau pakaian yang bagus. Sebagaimana kata para sahabat, faqala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, ada orang dia suka pakaiannya itu pakaian yang bagus, wa na'luhu hasanatan, sendalnya sendal yang bagus. Qala, maka berkata beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah juga mencintai keindahan. Al-kibru, adapun yang disebut dengan kesombongan, batarul haq, engkau menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan engkau meremehkan manusia. Ini yang disebut dengan sombong. Lebih bahaya lagi, kadang-kadang ada orang yang dia sebenarnya, ya, sudah tidak punya apa-apa, sudah miskin ilmunya, miskin hartanya, ternyata sombong. Dan itu ada, Pak, ya, miskin harta, miskin ilmu, sombong. Apa yang dia banggakan? Tetangganya. Oh, saya itu
monggo kapan-kapan main ke rumah Pak. Jadi masuk ke Sengkaling, perumahan Villa Sengkaling ya. Nah, itu cari rumah yang besar sekali. Nah, itu ada di sebelahnya, itu yang kecil, itu rumah saya. Ngapain kok cerita yang diceritakan rumah yang besar dulu? Nah, mungkin ya ini meskipun intinya begini, jangan sampai tadi sudah miskin kita sombong. Ya, karena beliau SAW bahkan mengatakan 3 golongan la yukallimuhullahu yaumal qiyamah, yang Allah tidak akan ajak mereka bicara pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan memandang mereka. Ya, bayangkan pada hari saat itu tidak ada lagi naungan kecuali hanya naungan dari Allah. Ya, kita dalam urusan dunia saja kita butuh sesuatu, misalnya ternyata orang yang kita butuhkan tadi dia tidak mau ngajak kita ngomong, dia tidak mau, ya kalau ini membersihkan kita artinya menerima, memaafkan kita, kemudian wala yanzuru ilaihim, bahkan melihat saja itu tidak mau, ya kita tentu sudah akan sangat bersedih dalam urusan dunia, apalagi nanti pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapakah mereka? Ya, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, syaikhun zani, orang sudah menikah kok berzina. Nah, ini dosanya sangat besar. Bahkan kan kalau diterapkan hukum Islam itu sampai di rajam. Wal malikul kadzab, pemimpin tapi pendusta. Ini bahaya, Pak. Karena yang dia bohongi, yang dia dustai itu banyak orang. Ya, tergantung pemimpinnya. Kalau di sekolah, berarti level sekolah. Di kampus, level kampus. Di kampung, level kampung yang dibohong. Kalau negara, itu lebih bahaya lagi. Maka Allah ya tidak ingin bicara dengan mereka yang seperti ini. Allah tidak ingin membersihkan mereka. Allah tidak mau memandang mereka, bahkan akan diberikan azab yang pedih bagi mereka. Wa'ailun mustakbar, dan termasuk diantaranya sudah miskin, orang-orang yang miskin dan mereka sombong. Ya, maka mereka nanti dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong tadi akan dikumpulkan pada hari kiamat tadi, mereka ini dalam keadaan terhina pada setiap tempat. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam ya, karena tahu bagaimana besarnya dosa kesombongan, beliau ini adalah orang yang sangat tawadhu. Wahfid janahaka lil mu'minin, dan Allah pun perintahkan ya kita, hendaklah kalian itu merendahkan hati kalian terhadap orang-orang mukmin. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, hendaklah engkau rendahkan diri engkau tadi bagi mereka orang-orang yang mengikuti engkau di antara orang-orang mukmin. Ya, maka innallaha uhiya ilayya, sesungguhnya kata beliau SAW, Allah itu telah mewahyukan kepadaku, an tawadda'u hatta la yafkharu ahadan ala ahadin, supaya kita ini semuanya termasuk di antara orang-orang yang tawadhu, sehingga tidak ada seorang pun merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Ya, wala yabghi ahadan ala ahadin, dan tidak ada orang yang mencelah satu orang dibandingkan dengan orang yang lainnya karena merasa dirinya lebih baik. Dan ini bukan hanya beliau sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi terdahulu, maka dikatakan tawadhu ini adalah min akhlakil anbiya. Ya, ini adalah akhlaknya para nabi terdahulu. Dan kita bisa melihat misalnya nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa alaihissalam, beliau apa? Rafa'al hajar li imra'atain abuhuma syaikhun kabir. Nah, kita sudah tahu bagaimana Nabi Musa, padahal beliau ya Allah orang yang mulia, tapi selain menjadi seorang pengembala, beliau juga mau mengangkat batu, ya, batu untuk 2 orang perempuan yang bapaknya itu sudah sepuh. Kita sudah tahu ya kisahnya ini, bagaimana Nabi Musa ketika dalam pelariannya, ya, dan dicari-cari oleh Fir'aun dan bala tentaranya itu. Karena apa? Ada orang Kipti dan ada orang Bani Israel yang bertengkar. Kemudian apa? Orang Bani Israel yang satu klan gitu ya dengan Nabi Musa ini minta bantuan. Oleh Nabi Musa ya dibantu, mungkin karena terjadi tetap pertengkaran, maka dipukul. Dan Nabi Musa pun merasa pukulannya adalah pukulan yang ringan. Tapi subhanallah ternyata apa? Orang ini meninggal, Pak.
Nah, para ulama mereka bahas ya, kenapa bisa meninggal. Ternyata apa? Ini dihubungkan dengan dua batu ini. Ya. Dua batu ini pernah diangkat oleh Nabi Musa, karena perempuan kan itu kan untuk supaya jalannya itu bagus, itu ada batu yang besar. Yang kalau 10 orang saja ngangkatnya itu tidak kuat, Pak. Nabi Musa sendiri ngangkatnya bisa. Maka ya kalau misalnya Nabi Musa merasa saya kan mukulnya kan cuma dikit. Nah, ini bisa dibayangkan bagaimana pukulannya Nabi Musa, ya, karena beliau adalah orang yang sangat kuat, ya. Kemudian wa Daud alaihissalam kana ya'kulu min kasbi yadihi. Nabi Daud seorang nabi, ya, bahkan putranya Nabi Daud itu putranya siapa? Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam yang merupakan hamba yang paling kaya di muka bumi ini. Tidak ada satu hamba pun yang punya kerajaan paling besar itu dibandingkan dengan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Daud pun kan termasuk seorang yang sangat kuat, ya. Maka apa? Ternyata beliau tetap meskipun punya anak yang kaya raya, beliau pekerjaan itu menjadi tukang besi. Ya, makanya Daud kan terkenalkan dengan selain suaranya yang merdu, ya, beliau yang membuat pakaian perang itu dari besi. Ini bentuk ketawaduan, ya. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam kana najaran. Nabi Zakaria itu beliau tukang kayu, ya. Kemudian Nabi Isa, kita juga sudah tahu bagaimana Nabi Isa ini termasuk nabi yang paling miskin. Jadi kalau ada orang merasa saya yang paling miskin hidup di dunia ini, belum apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa barran biwalidati, dan aku ini berbuat baik kepada ibuku, walam yaj'alani jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku ini termasuk di antara orang yang sombong. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk menjadi contoh bagi kita bagaimana sifat tawaduk beliau, ya, mulai dari misalnya dikisahkan beliau sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'iyan ghanam. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus satu nabi pun kecuali menjadikannya itu sebagai pengembala kambing. Qala lahu ashabuhu wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Qal, betul, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ana kuntu ar'aha li ahli Makkah bil kirarit. Betul, aku juga dulu adalah pengembala kambing untuk orang-orang Mekah, dan aku dibayar dengan beberapa kirarit, ya. Ini menunjukkan beliau SAW tadi ya sudah biasa, sejak kecil pun memang sudah terlatih untuk sifat tawadhu, ya. Pekerjaannya mengembalakan kambing dan mendapatkan upah dari orang-orang Mekah, ya. Kemudian ya para ulama mengatakan sebenarnya ya selain bentuk ketawaduan, mengembalakan kambing ini termasuk apa? Latihan untuk mendidik jiwa kita, ya. Jadi kambing itu latihan untuk ketawaduan. Kemudian tazidul khudu' lillahi ta'ala, bagaimana kita betul-betul berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mungkin ahli peternakan yang lebih paham, ya. Tapi menurut saya ini sangat menarik kalau mungkin ada yang bisa mengkaji apa hubungan kambing, ya, itu dengan karakter manusia. Karena tadi para nabi itu mereka dilatih untuk, ya, mengembala ternak, mengembala kambing, ya. Jangan-jangan mungkin kan ada beberapa persamaan, ya, mungkin misalnya bagaimana kambing tadi kalau diarahkan, ya, dan seterusnya. Wallahu taala alam, ini orang peternakan mungkin yang lebih pas, ya, untuk mencari karakter dari kambing itu seperti apa. Tapi bahkan kan sampai agama lain pun mereka mengatakan ini ada domba-domba yang tersesat. Nah, ini kan berarti kan mereka juga menganggap ada persamaan karakter dari manusia tadi itu dengan kambing tadi, ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian ketika beliau sudah menikah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, wa Aisyah, apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ada di rumah? Maka apa kata Aisyah? Yakunu fi
mahnatin ahlihi. Ya, beliau itu kalau di rumah sering membantu istrinya. Nah, ini ibu senang nih, Bu. Ya. Ternyata apa? Beliau SAW meskipun adalah seorang nabi, meskipun adalah seorang pemimpin negara, beliau adalah panglima perang dan keutamaan yang lainnya, tapi beliau juga membantu pekerjaan istrinya. Fa idza khadara as-shalah, tapi ketika sudah masuk waktu salat, kharaja ila shalah, maka beliau keluar, maksudnya ke masjid untuk menegakkan salat. Jadi jangan sampai misalnya ada bapak-bapak merasa, wah ini menghinakan diri saya, masa saya membantu pekerjaan istri di rumah. Ya kalau bisa tidak ada masalah. Ya, tentu ya harus proporsional sesuai dengan keadaan masing-masing. Ya mungkin kan, oh nyapu rumah itu ya sekedar ganti olahraga. Ya. Mungkin apa, nyupir atau apa, intinya apa yang bisa, itu masing-masing orang mungkin berbeda. Tapi jangan sampai ada yang merasa, oh kalau misalnya saya bantu istri, saya nyuci piring, saya, wah ini menghinakan diri. Wah. Itu enggak. Wong Rasulullah SAW juga melakukan hal yang seperti ini. Bahkan ya dalam riwayat lain dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, beliau mengatakan pernah seorang datang kepada Aisyah menanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumahnya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, yakhsifu na'lahu. Kadang-kadang Rasulullah SAW itu di rumah tadi itu mengikat, ya apa namanya, mengikat sendalnya, memperbaiki sendalnya. Ini juga bentuk tawaduknya beliau SAW dan kesederhanaan beliau. Nah, saya percaya insya Allah kayaknya di sini tidak ada yang sendalnya sampai pakai ikatan, Mbak, ya. Ya, kita mungkin putus saja atau belum sampai putus lah. Wah kayaknya tidak bagus lagi, ya sudah mungkin tidak dipakai lagi. Tapi beliau SAW itu ya dikisahkan sendalnya itu sampai ada 2 ikatan, Pak. Wa yakhitu thawbahu, bahkan kadang-kadang beliau itu menjahit pakaiannya. Nah, ada yang harus ditambal, ada yang lobang, ya, fi baitihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi. Dan beliau lakukan ini di rumahnya sebagaimana ya kalian atau salah seorang dari kalian juga melakukan yang seperti ini di rumahnya. Ya, ini insyaallah kalau kita baca memang Sirah Nabawiyah tadi akan kelihatannya bagaimana kesederhanaan beliau. Kita lihat saja misalnya di apa namanya di museum di Madinah atau mungkin di YouTube pun bisa jadi kita kelihatan ya bagaimana apa namanya, mungkin ada saya kira itu bagaimana rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya kita akan lihat bagaimana sederhananya beliau, ya kehidupan beliau. Jadi Rasulullah SAW ini kata ulama bentuk tawaduknya seperti itu, termasuk dengan anak-anak. Tidak merasa oh karena saya ini orang hebat, saya pemimpin negara. Dikatakan sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam kana yazuru al-ansar, ketika beliau berkunjung ke rumah sahabat-sahabat Ansar. Nah, ini termasuk akhlak dalam bersaudara. Jadi persaudaraan itu kadang-kadang perlu kita saling mengunjungi, ya. Kita apa namanya main ke rumah saudara kita, dan beliau SAW bentuk sederhananya wa yusallimu ala sibyanihim, beliau mengucapkan salam terhadap anak-anak kecil mereka, wa yamsahu ru'usahum, dan beliau bahkan kadang-kadang itu mengusap kepalanya. Jadi anak-anak kecil itu Masya Allah itu langsung diperhatikan oleh Rasulullah. Tidak kemudian karena saya kan mau berkunjung dengan bapaknya, anak-anak kecil itu tidak diperhatikan. Enggak, beliau SAW sangat perhatian dengan anak-anak kecil, dan beliau juga tidak mau kemudian ada yang memperlakukan beliau itu dengan khusus, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian perlakukan aku sebagaimana ya orang-orang Nasara memperlakukan Ibn Maryam, fa inna ma ana abdun, karena aku hanya seorang hamba. Faqulu Abdullah war Rasul, maka kata sahabat, betul engkau adalah hamba Allah dan Rasul. Makanya dikisahkan beliau SAW karena tidak mau kemudian ada perlakuan khusus. Kadang-kadang beliau duduk sama-sama dengan para sahabat itu di masjid, ya ngobrol. Kemudian apa yang terjadi ketika datang orang dari tempat lain yang bukan asli Madinah, mereka datang, ya namanya Rasulullah SAW sudah masyhur, ya baik di Romawi misalnya atau di Parsi, datang orang Romawi, aina Muhammad, mana Muhammad, sampai susah mereka untuk membedakan. Maksudnya berbeda dengan bagaimana orang-orang Romawi, orang-orang Parsi
ya memang raja-raja mereka itu punya singgasana. Jadi ketika datang itu sudah langsung tahu, oh rajanya ini. Tapi kalau beliau SAW ya duduk bersendah gurau, ngobrol, ya itu dengan para sahabat di di masjid tadi, tanpa ada kemudian singgasana. Dan ini juga kan yang sempat membuat Umar bin Khattab itu menangis ketika suatu siang, ya Umar bin Khattab itu datang ke rumah Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah tadi sedang rebahan, ya sedang berbaring. Kemudian melihat ada Umar, Rasulullah pun duduk, dan Umar ketika datang itu langsung menangis. Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, ya mayabik, apa yang membuat engkau menangis? Ya, kata Umar bin Khattab, anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah, ya engkau adalah manusia yang paling mulia, tapi engkau keadaanmu begini wahai Rasulullah. Kenapa? Umar lihat itu, ya Rasulullah tadi kan tidurnya itu di pelepah korma. Sini tidak ada Pak ya, yang tidurnya mungkin di atas daun aren misalnya, atau apa. Nah, kita mungkin di atas tikar yang dianyam aja mungkin sudah jarang, ya. Tapi beliau SAW itu sampai ada bekas dari pelepah korma, daun-daun korma tadi. Maka engkau ya Rasulullah, engkau manusia yang paling mulia, tapi engkau tidur, ya di tempat seperti ini, sementara mereka raja-raja Romawi dan raja Parsi mereka tidur di atas permadani yang indah. Maka diingatkan oleh beliau SAW, wahai Umar, Allah tardah, ya anna lana al-jannah, apa engkau tidak reda kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi kita itu ada surga? Jadi beliau SAW memang hidupnya itu sangat sederhana, sangat tawadhu, dan beliau tidak merasa kemudian hanya dengan penampilan yang sederhana, kehidupan yang seperti orang kebanyakan tadi, kemudian merasa ini menurunkan derajatnya. Tidak sama sekali, ya. Maka beliau tidak ingin kemudian diperlakukan dengan khusus. Bahkan termasuk dalam hadis yang sekarang ini kita bahas, kadang-kadang beliau pun misalnya ada, ya janda-janda tua ini yang butuh kemudian, ya untuk diajak ngobrol. Kadang-kadang para janda tadi itu ada yang datang kepada Rasulullah SAW, ya, dan Rasulullah SAW itu sambutannya Masya Allah hangat, ya. Pernah ada seorang yang sudah sepuh, Rasulullah SAW waktu itu duduk bersama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian perempuan ini datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man anta? Siapa engkau? Man anti? Kata Rasulullah SAW. Engkau siapa? Oh, saya adalah fulana, ya binti fulana. Loh, kalau begitu engkau adalah sahabatnya Khadijah. Jadi Masya Allah, Khadijah meninggalnya sudah lama, sebelum hijrah, ya. Jadi engkau Khadijah, wa kaifa anti wa kaifa haluki, ya ba'dana. Jadi disambut dengan begitu hangatnya. Bagaimana keadaan engkau, ya apa engkau baik-baik saja sepeninggal kami? Maksudnya ketika Khadijah sudah tidak ada lagi, ya. Kata perempuan ini, alhamdulillah ya Rasulullah, ya ana bi khair, kami dalam keadaan baik. Intinya dengan sambutan yang sangat hangat, sampai kemudian ketika perempuan ini tadi pergi, maka apa kata Aisyah, aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lima tuqbilu hadhil ajuza bihadhil makbulah. Bagaimana mungkin engkau kok menyambut perempuan tua ini dengan sambutan yang begitu hangatnya? Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya huwa sadiquh Khadijah, dia ini kan sahabatnya Khadijah, ya. Jadi begitulah keadaan dari Rasulullah SAW. Bahkan pernah ada di antara sahabiat, ya seorang perempuan Sauda, perempuan yang hitam, ya, kemudian kanat takumul masjid, dan dia ini sering ada di masjid, ya, yang orang tidak perhatian lah dengan perempuan ini tadi. Maka apa yang terjadi? Faqaddaha Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah kok tidak lihat lagi mana perempuan ini. Jadi Rasulullah itu perhatian dengan para sahabat, ya. Makanya beliau bisa misalnya habis sholat itu kan, kenapa hikmah di antara habis beliau sedikit zikir, kemudian habis salam zikir sedikit, memalingkan atau menghadapkan wajahnya itu ke arah jamaah, itu beliau juga dalam rangka untuk melihat, oh mana fulan, kadang bertanya aina fulan, oh fulan sakit, maka kata beliau SAW, ayo kita kunjungi, karena membangun persaudaraan itu dari masjid tadi. Nah, ada perempuan yang hitam yang mungkin orang tidak terlalu perhatian dengan perempuan ini tadi.
Maka Rasulullah kok tidak lihat ya suatu hari. Fasa'ala anha, maka beliau SAW tanya tentang perempuan ini. Faqalu matat, maka kata orang-orang dia sudah meninggal ya Rasulullah. Maka beliau SAW agak tinggi ngomongnya, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak kasih tahu aku kalau perempuan ini telah meninggal? Faka'annahum sakhru amraha, ya, karena beliau ya kecewa gitu ya, kecewa, kenapa tidak dikasih tahu saya? Maka apa kata beliau SAW? Dullani ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kubur dari perempuan ini. Maka fadalluhu, ditunjukkan kubur perempuan ini. Fasalla alaiha, beliau SAW pun sholat ya di pemakaman tadi. Ini sholat apa namanya, untuk sholat jenazah. Sholat jenazah itu boleh untuk dilakukan di pemakaman bagi yang ya terlambat hadir ya, dan para ulama membuat kaidah, Pak. Ini juga mungkin misalnya ada kejadian di keluarga kita atau di masyarakat kita atau mungkin keluarga kita ada yang meninggal, kan di antara sunnah ketika ada seorang meninggal itu untuk disegerakan ya proses pengurusan jenazahnya, termasuk dimakamkan ya. Kami juga pernah bertanya dengan beberapa ustadz, termasuk juga dengan ahli medis. Jadi katanya mayit itu menurut secara medis itu kalau sudah lebih dari 12 jam itu sudah kaku semua. Maka memang idealnya itu sudah dimakamkan itu dalam 12 jam setelah dia meninggal ya. Oh misalnya ya apa namanya, meninggal jam 9 tadi malam misalnya, maka idealnya itu sebelum jam 9 pagi ini itu sudah dimakamkan. Loh, tapi kan masih nunggu, ada anaknya di Jakarta, ada anaknya di Sulawesi atau keluarganya yang minta ditunggu, ini gimana ya? Maka yang paling utama kata ulama tadi tetap untuk dimakamkan ya, kecuali mungkin memang 1 jam atau apa gitu ya. Yang jelas untuk proses memandikan, untuk proses mengkafani itu perlu disegerakan, karena kami juga pernah menemukan ada kasus ya, orang sudah sepuh kemudian mungkin anaknya waktu itu kurang apa namanya, tidak terlalu ngecek gitu ya, apa orang tuanya tadi, ternyata apa, dia sudah beberapa jam itu meninggal tadi, itu tidak ada yang tahu sehingga kaku, Pak. Termasuk tangannya untuk disedekapkan lagi itu juga sudah susah akhirnya. Nah jadi sudah diproses. Kalau mungkin nunggu 1 jam 2 jam monggo lah, itu kan apa kelonggaran saja. Nah tapi intinya disegerakan bisa. Kalaupun misalnya loh tapi kan masa saya tidak ngikut nyolatkan, ternyata ada kaidah tadi fikih, itu boleh kita bagi yang terlambat tadi untuk menyolatkan itu di pemakaman tadi. Tapi ini kan sholat jenazah, Pak ya. Yang sholat jenazah ini kan tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Nah, kalau sudah datang ke pemakaman kok sampai sujud segala macam, itu tidak boleh. Nah, jadi boleh apa namanya kita sholat jenazah tadi ya dengan 4 takbir itu langsung di pemakaman menghadap ke kiblat ya. Kemudian apa namanya, inna hadhil qubura mamlu'atun dhulmatan 'ala ahliha, sesungguhnya kubur ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah kegelapan bagi pemiliknya, bagi orang yang ada dalam kubur tadi. Wa innallaha azza wa jalla fa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan cahaya bagi kubur tadi dengan salat yang kalian lakukan untuknya ya. Maka beliau SAW menyalatkan perempuan yang mungkin oleh orang tadi itu dianggap biasa. Nah ini kata para ulama juga termasuk bentuk tawaduknya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tawaduknya yang lain beliau SAW itu adalah dalam perang Khandaq ya. Kita tahu kan perang Khandaq itu adalah perang yang waktu itu Salman Al-Farisi punya ide bagaimana kemudian dibuatkan parit, dan ketika membuat parit ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga ikut ya ikut untuk menggali parit tadi. Coba kalau bukan dengan sifat tawadhu, masa saya kok imamnya Masjid Baitul Ma'mur kok ikut gali-gali parit misalnya, itu bisa muncul, Pak, perasaan seperti itu. Tapi beliau SAW meskipun beliau yang paling mulia ya sudah, beliau ikut. Bahkan dikisahkan ada satu batu yang waktu itu susah sekali untuk dipecahkan, maka beliau SAW itu yang memecahkan ya dalam membuat parit tadi. Ini juga menunjukkan Rasulullah itu
adalah seorang yang kuat fisiknya, ya. Maka ya kita betul-betul diperintahkan wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi marhan. Jangan sekali-kali kalian tadi menyombongkan diri kalian di hadapan manusia, dan jangan kalian berjalan di muka bumi ini dengan congkak. Sesungguhnya innallaha la yuhibbu kulla mukhtalan fakhur. Allah itu tidak suka dengan mereka orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dan para sahabat pun juga mengikuti akhlak dari Rasulullah SAW. Kita pernah juga mungkin mendengarkan cerita dari Uwais, kan? Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais ini beliau bukan termasuk sahabat, karena ada satu syarat yang tidak dipenuhi. Yang namanya sahabat itu adalah orang yang dia muslim, meninggal dalam keadaan muslim, kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW karena hidup pada masa Rasulullah, ya. Jadi kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka bukan dikatakan sahabat, ya. Jadi misalnya dia hidup pada masa Rasulullah, tapi Abu Jahal misalnya dia tidak muslim, maka bukan sahabat. Apalagi hidup tidak Islam, meninggal tidak dalam keadaan Islam, dia bukan sahabat. Kemudian ada orang yang pernah Islam, kemudian ternyata meninggal dalam keadaan murtad, ini juga bukan sahabat. Tapi dia Islam, hidup pada masa Rasulullah SAW, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, ini Uwais Al-Qarni bukan dikatakan sahabat. Pernah beliau, karena beliau asalnya dari Yaman, ya. Beliau dari Yaman pernah 2 kali ya datang ke Madinah ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi qadarullah setiap datang tadi ternyata Rasulullah itu sedang dalam ya perjalanan keluar, ya. Rasulullah itu ya dalam salah satunya itu sedang dalam peperangan, ya. Dan Uwais Al-Qarni ini terkenal dengan ketaatan beliau terhadap ibunya, maka beliau tidak bisa itu meninggalkan ibunya lama-lama. Akhirnya beliau kembali lagi ke Yaman. Pernah beliau bahkan ya saking begitu taat dengan ibunya itu dari Yaman itu digendong sampai ke Mekah untuk haji. Nah, ini yang membuat kemudian meskipun Uwais bukanlah seorang sahabat, ternyata beliau punya keutamaan yang luar biasa. Bahkan ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, datang kelompok dari Yaman, maka ya Umar bin Khattab tadi sering mencari, padahal beliau khalifah, afikum Uwais bin Amir, ya. Jadi Al-Qarni tadi nama tempat asalnya, Amir itu adalah nama bapaknya. Apa di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Sampai kemudian ketemu dengan Uwais. Apakah engkau adalah Uwais bin Amir? Maka kata Uwais, betul. Apakah engkau berasal dari Murad kemudian dari Qarn? Ya, asalmu dari Murad kemudian dari Qarn? Oh, betul. Kemudian apakah engkau pernah punya penyakit kustah, ya? Ada penyakit kusta, kemudian tersisa itu sebesar dirham pada tubuhmu? Maka betul. Laka walidah, engkau punya seorang ibu? Oh, betul. Maka apa kata Umar bin Khattab? Jadi Umar bin Khattab seorang khalifah, cari orang yang bahkan dalam rombongannya saja tadi tidak dikenal. Maksudnya bukan tidak dikenal, dia tidak terlalu dipedulikan oleh orang. Maka kata Umar bin Khattab, aku telah mendengar Rasulullah SAW akan datang kepada kalian Uwais bin Amir, ya, dengan rombongan dari Yaman. Dia berasal dari Murad kemudian dari Qarn, dan dia begitu baiknya kepada ibunya, dan dia pernah punya penyakit ya yang tersisa padanya itu sebesar dirham. Maka lau aqsama 'alallahi la abarrahu, dia itu begitu baiknya ya kepada ibunya tadi. Maka fa inistata'ta, kalau engkau bertemu dengan dia dan engkau mampu, ayyastaghfira laka faf'al, maka minta didoakan supaya Allah mengampunkan dosamu. Rasulullah mengatakan seperti ini, kata Umar bin Khattab, maka fastaghfirli, tolong wahai Uwais, doakan supaya Allah mengampunkan dosaku. Fastaghfara lahu, kemudian Uwais pun mendoakan pengampunan untuk Umar bin Khattab. Maka kata Umar, setelah ini kemana engkau ingin pergi? Oh, saya, kata Uwais, ingin ke Kufah. Kalau begitu ala aktub laka ila amiliha, kalau begitu aku akan tulis surat rekomendasi ya kepada pemimpin yang ada di Kufah tadi, karena ya Umar adalah ya khalifah pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ketika qala falamma kana min alim muqbil haja rajulun min asyrafihim, orang-orang sudah mengetahui
bagaimana keutamaan dari Uwais, karena tahu Umar saja mencari Uwais, maka orang-orang banyak ya mendatangi Uwais tadi itu memohon istaghfiruli, ya mohonkan supaya Allah kemudian mengampunkan dosaku, mohonkan ya, dan seterusnya, sampai kemudian dikisahkan Uwais pun menyembunyikan dirinya dan pergi itu menghilang begitu saja. Ini kisah Uwais Al-Qarni ya. Tapi yang kita lihat tadi bagaimana seorang raja sekalipun tadi melihat keutamaan seseorang itu karena ketawaduannya, bahkan orang yang biasa saja itu sampai dicari. Nah, ini masih banyak ucapan-ucapan lain ya dari para ulama berkaitan dengan tawadhu. Maka penting bagi kita untuk tawadhu, karena sesungguhnya dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kami menemukan keutamaan itu pada ketakwaan ya. Jadi orang yang paling utama adalah orang yang paling bertakwa, dan kekayaan itu adalah pada keyakinan bahwa Allah menjamin setiap rezeki kita sampai ya ajal kita. Kemudian kemuliaan itu ada pada tawadhu ya. Kemudian dikatakan sesungguhnya engkau banyak di antara kalian yang akan melupakan ibadah yang sangat afdal, yaitu tawadhu. Artinya banyak mungkin akan muncul orang-orang yang sombong ya. Dan apa namanya, tawadhu ini kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat seseorang nanti pada yaumul qiyamah. Jadi jangan pernah kemudian khawatir ya dengan tawadhu kemudian kita akan menjadi rendah. Orang yang tawadhu insyaallah Allah akan mencintai dia. Orang yang tawadhu bahkan dia akan diangkat derajatnya oleh Allah ketika di dunia dan di akhirat nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, mana qasad sadaqatun min malin, tidak mungkin harta itu akan berkurang dengan sedekah. Wa mazadallahu 'abdan bil afwa illa izzah, dan tidaklah seorang yang suka memaafkan kecuali Allah akan menambah baginya kemuliaannya ya. Kemudian wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahullah, tidak ada orang yang merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan mengangkat derajat orang ini. Begitu juga tawadhu tadi, ini akan mendatangkan kecintaan dari manusia ya. Sunatullah, kita kan lebih senang dengan orang yang tawadhu, Pak. Ketemu orang sombong itu tidak enak rasanya ya. Maka kalau kita ingin apa namanya dicintai oleh manusia ya, maka kita perlu juga untuk bersikap tawadhu. Dan insya Allah orang-orang yang tawadhu tadi akan dimuliakan mereka pada hari akhirat, dan mereka pun akan dimasukkan ke dalam surga ya. Berbeda dengan mereka orang-orang yang sombong. Orang sombong mereka tidak mungkin akan masuk ke dalam surga, maka berarti lawannya mereka orang-orang yang tawadhu insya Allah akan Allah masukkan ke dalam surga ya. Ya, wallahu ta'ala alam. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan sebelum kita akhiri. Jika ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan. Ya. Karena sombong itu bersama. Ya. Kiat bagaimana kita bisa menjadi sombong. Ya. Insyaallah. Jadi tadi kita sudah sampaikan, pertama sombong itu sangat berbahaya ya. Dan sombong itu bisa saja itu kan urusan hati. Maka yang pertama tentu kita supaya tidak menjadi orang yang sombong, kita harus punya ilmu ya, ilmu tentang bahaya dari kesombongan. Karena ketika kita sudah tahu oh sombong ini bahaya, Allah tidak suka dengan mereka orang-orang yang sombong, maka berarti sudah jangan sampai kita sombong. Kemudian yang kedua, ilmunya tadi adalah ilmu berkaitan dengan bagaimana menata hati. Karena sombong, tawadhu ini bukan urusan tampilan luar. Jadi kalau misalnya oh ada orang pakaian bagus, kan bukan sombong, tapi urusan di hati itu. Kita pulang haji misalnya, Pak, oh kita disebut nama kita, tidak noleh kita. Nah, kalau Pak Haji, wah, baru kita ini. Nah, itu bisa berarti bisa nyelip itu sombong karena tipis. Maka ilmu hati ini harus kita pelajari. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kita harus berilmu tentang bahaya sombong, berilmu tentang ilmu hati supaya kita kemudian bisa menata diri dari kesombongan. Kemudian yang kedua, kita tentu tadi perlu mengetahui bahwa sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah ya.
kemuliaan itu milik Allah, dan kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita hakikatnya tidak punya apa-apa. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Suatu saat semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sana kita sudah mulai mengetahui apa sih sebenarnya yang kita miliki. Kita merasa cerdas, wong ilmu itu dari Allah. Kita merasa punya harta, wong harta itu juga titipan Allah. Kita punya jabatan juga tadi titipan, dan suatu saat pasti akan diambil lagi. Karena kita melihat bahwa ternyata ya atribut dunia ini bukan sesuatu yang kekal, ya, maka justru akhirnya kita tidak perlu kemudian merasakan sombong, ya. Bahkan kita perlu melihat kemuliaan orang itu adalah dilihat dari ketakwaannya, dari akhlaknya. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian yang ketiga, ya, karakter kita ini, kata para ulama, ini sangat tergantung dengan teman. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan siapa yang menjadi sahabatnya. Kadang-kadang orang tadi sebenarnya dia tidak sombong, tidak ingin sombong, tapi karena berteman dengan orang-orang sombong, dikit-dikit pokoknya apa omongannya sudah merasa dunia, akhirnya apa, dia pun terpengaruh, bisa muncul itu kesombongan. Nah, kita kalau sudah begini berarti memang harus cari. Insya Allah kita bisa membedakan kok orang sombong, orang yang tidak. Cari teman-teman yang dekat. Bukan berarti kita tidak mau kenal sama sekali dengan orang yang sombong tadi. Ya, apalagi mereka tetangga kita, mereka mungkin memang ada interaksi dengan kita, tapi yang kita jadikan teman dekat kita itu adalah orang-orang yang baik, yang mereka orang-orang yang tawadhu. Insya Allah akhlak dari teman kita tadi itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Kemudian yang keempat, kata para ulama, tadi perlu kita banyak belajar tentang sirah nabawiyah dan kisah orang-orang soleh terdahulu. Ya, bagaimana mereka yang punya ya kelebihan yang banyak, bahkan melebihi ya mungkin kekayaan, jabatan, ilmu atau apapun yang kita miliki, tapi dengan belajar sirah mereka yang punya seperti ini ternyata apa? Mereka tidak sombong, maka kita pun akhirnya bisa memetik pelajaran, ya, bahwa kita jangan menjadi orang sombong. Dan terakhir, ya, kita memang perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diselamatkan dari sifat-sifat yang jelek, termasuk salah satunya sifat sombong. Mungkin begitu dulu, Pak, ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Ya. Monggo dulu, Pak. Ya. Ya. Maka tadi kita lihat sombong, ya, dan tawadhu ini amalan hati. Nah, kita tidak bisa menilai orang, tapi minimal untuk diri kita sendiri. Misalnya kita tanya, ini pentingnya untuk diupload ini apa? Kalau sudah mulai pengen keren ya, ingin berarti dia banyak uang atau apalah begitu, ya, ingin mendapatkan pujian dari manusia, Pak. Nah, berarti sudah ada itu. Sudah ada, bisa jadi benih-benih paling tidak itu dari kesombongan tadi, merasa saya bisa loh begini. Nah, maka sebenarnya kalaupun memang taruhlah misalnya ada kebaikan, kita ada pengajian seperti ini, kemudian ditampilkan dengan media misalnya, itu lagi-lagi hati kita, Pak. Kalau merasa dengan media ini dibagus-baguskan supaya kelihatan bahwa kita nanti orang jadi senang dan seterusnya, berarti sudah ada melenceng itu niatnya. Tapi kalau niatnya memang ini untuk kemudian memberikan motivasi kepada orang untuk biar kebaikan yang kita miliki, sebagaimana Allah perintahkan, fa bi ni'mati rabbika fahaddits, atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian maka kabarkan kepada orang lain. Nah, yang tahu ini itu hati kita sendiri, ya. Tapi ingat, wa khuliqal insan dha'ifa. Allah mengatakan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Dan setan pintar betul itu menggoda kita. Awalnya enggak kok, niat saya untuk dakwah, nyampaikan ke orang ini biar kebaikan, termasuk kita misalnya buat status-status yang baik. Niat awalnya ingin ngajak orang kepada kebaikan, tapi pelan-pelan sudah mulai mungkin setan, kamu memang luar biasa, followermu sudah banyak. Ini sudah beda, bisa geser niat tadi. Maka kita memang
harus selalu terus memperbaiki niat. Kalau kita khawatir kemudian dengan sesuatu yang kita tampilkan kepada orang tadi ternyata tidak bisa menjaga hati kita, ada orang yang memuji kita jadi senang, nah ini ukurannya kata para ulama. Wah, Insya Allah Pak luar biasa bisa ke Inggris misalnya, kita langsung wah berbunga-bunga kita dipuji. Nah ini berarti sudah niatnya udah terganggu gitu. Atau ada yang mencaci, paling cuman sombong tok kok di perjalanan ke sana aja kok di share. Oh kita tersinggung, wah ini saya tidak terima. Nah, berarti niatnya sudah salah. Ya. Jadi tidak bisa kita langsung menilai. Oh kalau ada orang yang foto-foto lagi makan wah langsung nilai. Cuman kita mungkin lebih ke diri sendiri, Pak. Niat kita untuk apa? Dan seorang mukmin, ya, min husnil mar'il muslim tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang mukmin, dia meninggalkan apa yang tidak manfaat untuknya. Kalau memang manfaat silakan, kalau tidak manfaat maka lebih bagus untuk ditinggalkan, ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Yang terakhir, saya soal salaman, Pak. Kan kalau salaman. Ya kan kalau mungkin di sini kalau salaman kan tidak cium tangan. Ya. Kalau pas saya pulang kampung di Ponorogo, itu kalau orang lebih tua itu salaman. Tangan gitu. Nah, sebenarnya saya mau tanya, kalau di zaman Rasul itu kalau kita cium tangan tuh sama siapa aja? Kan itu kan Ya. Untuk memang banyak hadis itu musaffahah, ya. Siapa yang mereka di antara kaum muslimin saling bertemu, kemudian mereka mengucapkan salam dan mereka jabatan tangan, musaffahah tadi, maka niscaya akan berguguran dosa-dosa yang kecil dari mereka tadi. Karena mungkin ada kebencian, ada selama ini bisa jadi ada salah paham, itu bisa hilang, Pak. Dengan ada salam, wajah yang manis, kemudian kita salaman tadi. Nah, memang kami belum membaca detail ya kalau pada masa Rasulullah SAW itu seperti apa, tapi kami memang para ulama itu mengatakan kalau ada orang-orang yang dinilai mereka ini adalah orang-orang yang mulia, ya, termasuk mungkin orang tua kita, orang yang memang kita perlu memberikan ikhtiram yang lebih, maka dibolehkan kita untuk cium tangan, ya, itu tidak ada masalah. Maka memang tidak kami belum membaca yang detail, cuman mungkin misalnya ada kiai, ya, yang tentu secara akidah, secara rukun iman, rukun Islam aman gitu, ya, bukan dukun misalnya atau apa. Nah, orang tua, ya, termasuk misalnya bibi, paman itu kan termasuk orang tua, ya. Bibimu itu berada pada kedudukan ibu, ya, sebagaimana paman itu berada pada kedudukan bapak, maka kita pun juga boleh, ya. Bahkan jadi ini bukan sesuatu yang sangat ini, bahkan mungkin bisa cium tangan atau mungkin dengan berpelukan atau apa, itu dibolehkan, ya, mungkin begitu, ya. Wallahu taala a'lam. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.